Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunsidan Putra Ramadan dari Departemen Teknik Fisika dengan NRP 5009261 039. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai KPPSB yang sudah saya dapatkan. Tetapi sebenarnya saya agak bingung di video ini apakah saya harus menjelaskan materi PSB ataupun KPPSB. Sehingga saya akan menjelaskan dua materi ini dalam satu video. Pertama, saya akan menjelaskan materi PSB yang sudah saya dapatkan di tanggal 5 hari Rabu, yang isinya tentang jati diri seorang muslim. Jadi, seorang muslim sejati itu dia akan bangga bahwa dirinya menjadi bagian dari orang muslim. Kemudian, orang muslim sejati adalah pembelajar sepanjang hayat. Dia akan belajar terus hingga akhir hayatnya. Meskipun dalam zaman yang semakin modern ini teknologi berkembang cepat seperti munculnya AI. Karena apa? AI ini hanyalah sebuah alat dan bukan menggantikan manusia dalam perkembangan teknologi. Kemudian, seorang muslim sejati itu dia akan bangga bahwa sejarah Islam itu kaya dan dia juga bangga dengan sejarah Islam. Karena apa? Pada zamannya Islam melahirkan banyak tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dunia seperti Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Al-Biruni, dan masih banyak ilmuwan muslim yang lain yang berpengaruh di dunia. Dan sebagai muslim sejati, terutama mahasiswa, kita juga harus senang belajar sepanjang hayat dan jangan hanya mengharapkan IPK tinggi dan juga mengharapkan lulus. Tapi kita juga harus membangun kompetensi agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi seperti itulah materi PSB yang sudah saya dapatkan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi KPPSB yang saya dapatkan di hari Jumat. Jadi saya hari Jumat ini saya mengikuti acara ngaji bakdo subuh yang isinya tentang kewajiban di hari Jumat dan hal-hal yang hal-hal yang sunnah. Pertama, saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban di hari Jumat. Kewajiban di hari Jumat tentu saja adalah melaksanakan sholat Jumat. Jadi, sholat Jumat ini adalah sholat yang hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu. Tetapi perbedaannya, sholat Jumat ini wajib berjamaah. Kemudian dalam sholat Jumat terdapat dua khutbah dan para jamaah harus mendengarkan khutbah itu. Semisal, apabila ada teman kalian yang sedang mengobrol, kemudian kalian mengingatkannya dengan berkata, misalnya, "Hei, diam," maka ya kita berbuat sia-sia dan pahala kita akan berkurang. Maka caranya adalah ingatkan dengan isyarat dan jangan menggunakan kata-kata. Kemudian sholat Jumat ini terdiri dari 2 rakaat. Selanjutnya, hal-hal yang sunnah dalam sholat Jumat itu yaitu membaca surah. Maksud saya hal-hal yang sunnah dalam hari Jumat yaitu pertama, membaca surah Al-Kahfi. Nah, karena surah Al-Kahfi ini panjang, kita bisa menyicilnya sedikit demi sedikit. Yang penting masih ada dalam batas waktu hari Jumat, yaitu antara malam Jumat hingga sebelum maghrib. Kemudian, waktu sore hari adalah waktu mustajab untuk berdoa, sore hari di hari Jumat. Lalu, dalam hari Jumat ini kita dianjurkan untuk perbanyak zikir dan juga bersolawat. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan mengapa kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Karena menurut suatu hadis,
dalam suatu hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di antara dirinya dan Ka'bah. Selanjutnya, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang pergi ke masjid di hari pertama, maksud saya dalam kloter pertama, pahalanya akan sama seperti bersedekah dengan unta. Pada kloter 2, pahalanya akan sama bersedekah dengan sapi. Kloter 3 sama seperti bersedekah dengan domba. Kloter 4 seperti bersedekah ayam, dan kloter 5 seperti bersedekah telur ayam. Dan dalam sholat Jumat itu dianjurkan untuk mandi dan keramas sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi seperti itu materi yang saya dapatkan mengenai kewajiban dan sunnah di hari Jumat. Jadi cukup sekian, apabila saya ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.